pemulihan. Ignatius Loyola lahir di Aspetia di daerah Basque, Provinsi Gipuzkoa, Spanyol Utara pada tahun 1491. Putera bungsu keluarga bangsawan Don Beltran de Onazi Loyola dan Maria Sanchez de Licona ini diberi nama Inigo Lopez de Loyola. Semenjak kecil hingga masa mudanya, Ignatius mengecap kenikmatan hidup mewah di lingkungan istana. Ia dididik dalam tradisi dan kebiasaan hidup istana yang ketat. Pada tahun 1911, Ignatius menjadi tentara kerajaan Spanyol. 4 tahun kemudian, pada tanggal 20 Mei 1921, Ignatius menderita luka parah terkena peluru ketika mempertahankan benteng Pamplona dari serangan tentara Prancis. Penderitaan fisik dan mental yang hebat ini ditanggungnya dengan sabar dan berani dalam perawatan selama hampir 1 tahun. Menjadi manusia baru. Di dalam masa pemulihan kesehatannya, ia menemukan ambang pintu bagi kehidupannya sebagai manusia baru. Selama masa perawatannya, ia membaca buku yang tersedia ialah buku tentang kehidupan Kristus dan para orang kudus. Demi memuaskan keinginannya, ia terpaksa menjamah dan membolak-balik buku itu. Tanpa disadarinya, apa yang dibacanya tertanam dan mulai bersemi dalam lubuk hatinya. Lambat laun ia memutuskan untuk menyerahkan seluruh sisa hidupnya bagi Tuhan sebagai abdi Allah. Ia tidak ingin lagi menjadi pahlawan duniawi. Kepribadiannya berubah secara total. Dari suatu cara hidup duniawi yang sia-sia, ia menjadi seorang rohaniwan yang melekat erat pada Tuhan dalam cinta kasih yang mendalam. Ia bahkan bertekad melampaui pahlawan-pahlawan suci lainnya. Pada tahun 1922, Ignatius pergi ke biara Benediktin Montserrat, timur laut Spanyol. Selama 3 hari berada di sana, ia berdoa dengan tekun dan memohon ampun atas semua dosanya di masa silam. Semua miliknya diberikan kepada orang-orang miskin. Niatnya yang sungguh untuk mengabdi Tuhan dan sesama ditunjukkan dengan meletakkan pedangnya di bawah kaki altar biara itu. Keesokan harinya, setelah merayakan Ekaristi dan menerima komuni kudus, Ignatius pergi ke sebuah gua dekat Manresa. Ia mengalami suasana tenang dan damai yang menyenangkan. Dan gua ini jugalah yang menjadi tempat kelahiran baru baginya sebagai seorang manusia baru. Meditasi dan doa-doanya selama berada di gua ini mengaruniakan kepadanya suatu pemahaman yang baru tentang kehidupan rohani. Pemahaman ini diabadikannya dalam bukunya yang berjudul Latihan Rohani yang masih relevan hingga sekarang. Dari Manresa, Ignatius bermaksud berziarah ke Tanah Suci untuk menobatkan orang-orang yang belum mengakui Kristus. Tetapi niat ini dibatalkan karena kondisi negeri Palestina yang tidak memungkinkan. Sebagai gantinya, ia kembali ke Barcelona, Spanyol. Pada tahun 1924, Ignatius Loyola semakin yakin bahwa tugas pelayanan bagi Tuhan dan sesama perlu didukung oleh pendidikan yang memadai. Karena itu, selama 10 tahun ia berjuang memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan. Ia belajar di Alcalá de Henares, Salamanca, 1527-28, hingga memperoleh gelar sarjana pada tanggal 14 Mei 1935. Masa pendidikan ini menjadikan dia seorang yang berkepribadian matang, penuh disiplin diri, dan berpengetahuan luas dan mendalam. Kepribadian dan pengetahuan itu sangat penting bagi peranannya sebagai pemimpin di kemudian hari. Kadang-kadang ia memberikan pelajaran agama serta bimbingan rohani kepada orang-orang yang datang kepadanya. Tetapi kegiatan ini menimbulkan kecurigaan para pejabat gereja. Sebab tidaklah lazim seorang awam mengajar agama dan spiritualisme. Kariernya sebagai abdi Allah dimulainya dengan mengumpulkan beberapa orang pemuda yang tertarik pada karya pelayanan kepada Tuhan dan gerejanya. Pemuda-pemuda yang menjadi pengikutnya yang pertama, antara lain Beato Petrus Faber, Santo Franciscus Saverius, Diego Lainez, Simon Rodriguez, Alonso Salmeron, dan Nicolas Bobadilla. Kelompok pertama dari Serikat Yesus ini mengucapkan kaul hidup religius di Kapel Biara Benediktin di Montmartre. Selain mengikrarkan ketiga kaul hidup membiara, kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan, mereka pun mengikrarkan kaul tambahan, yakni kesediaan menjalankan karya misioner. Karena misi tak mungkin diwujudkan akibat perang waktu itu, maka kaul tambahan kesediaan melanjutkan karya misi di Tanah Suci dibatalkan dan diganti pengabdian khusus kepada Sri Paus. Untuk itu, Ignatius bersama rekan-rekannya menawarkan diri kepada Paus Paulus III, 1524, untuk mengerjakan tugas saja yang diberikan oleh Paus, di mana saja dan kapan saja. Pada tanggal 27 September 1940, Paus Paulus III merestui keberadaan kelompok Ignatian, yang kemudian dikokohkan menjadi sebuah serikat rohaniwan dengan nama Serikat Yesus.
Ignatius sendiri diangkat sebagai pemimpin pertama dalam sebuah upacara di Basilik Santo Paulus. Selama 15 tahun, di 1941-1956, memimpin Serikat Yesus, Ignatius memusatkan perhatiannya pada pembinaan semangat religius ordonya. Semobayanya yang kemudian menjadi semboyan umum Serikat Yesus dalam melaksanakan tugasnya ialah Ad Maiorem Dei Gloriam. Ia mendirikan banyak kolose antara lain Kolose Roma, yang kemudian menjadi Universitas Gregoriana, dan kolose Jerman yang khusus mendidik para calon imam untuk karya kerasulan di wilayah-wilayah Katolik yang sudah dipengaruhi oleh reformasi Protestan. Selama kepemimpinannya, Ignatius melibatkan imam-imamnya dalam usaha membendung arus pengaruh Protestatisme di Eropa Utara dan dalam pewartaan sabda kepada semua orang Katolik tanpa memandang kelas sosialnya. Ia, Franciscus Xaverius, sahabat akrabnya, Berries, Yahase Afish, untuk membuka lahan baru bagi karya misioner gereja. Ignatius dikenal sebagai seorang rohaniawan yang ramah kepada sesamanya. Kasih sayangnya yang besar kepada orang-orang sakit dan lemah, anak-anak dan pendidikannya, terutama orang-orang berdosa banyak kali, membuatnya menangis karena memikirkan kemalangan mereka. Ordo Yesuit yang didirikannya dipoles menjadi sebuah ordo religius yang bebas dari keketatan aturan hidup monastik lama yang kaku. Sebagai reaksi terhadap kekejaman gereja abad pertengahan yang melahirkan reformasi Protestan, Ignatius menuntut ketaatan mutlak terhadap takhta suci dan prinsip-prinsip Katolik. Retret yang teratur diupayakannya sebagai suatu sarana ampuh bagi kedalaman spiritualitas orang-orang Kristen. Sebelum wafatnya pada tanggal 1 Juli 1556, Ignatius menyaksikan keberhasilan ordonya dalam mengabdi Tuhan dan gerejanya. Provinsi serikatnya pada masa itu telah berjumlah 12 dengan 1.000 orang imam dan kira-kira 100 buah biara dan kolose. Ignatius Loyola dinyatakan sebagai beato oleh Paus Paulus V pada tanggal 3 Desember 1609 dan kemudian oleh Paus Gregorius XV dinyatakan sebagai santo pada tanggal 12 Maret 1622. Ignatius diangkat sebagai pelindung semua kegiatan rohani oleh Paus Pius XI pada tahun 1922. Santo Ignatius dihormati sebagai santo pelindung para prajurit tentara, Ordinariat Militer Filipina, Keuskupan Agung Baltimore, Negara Basque, Keuskupan Antwerpen, Belo Horizonte dan Roma. Doa Saint Ignatius Loyola, ambillah Tuhan, dan terimalah seluruh kebebasanku, ingatanku, pengertianku, dan seluruh kehendakku. Semua yang kumiliki dan aku sebut milikku, Engkau telah memberikan segalanya kepadaku, kepadamu Tuhan aku kembalikan. Semuanya milikmu, lakukan dengan itu apa yang kamu mau. Beri aku hanya cintamu dan rahmatmu, itu sudah cukup bagiku. Amin.